Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu bersyukur senang bisa kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama senang ketika jam 5 itu sudah waktunya duduk anteng, atau yang nggak duduk juga sambil nyambi-nyambi kita sama-sama memperdalam, memperkuat ilmu agama kita, semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk menjalankan aktivitas, siap melanjutkan mungkin amanah-amanah yang kemarin belum tertuntaskan. Hari ini diberi kesehatan bisa dilanjutkan kembali. Atau mungkin beberapa di antara Anda yang hari ini sedang tidak sehat, kurang baik-baik saja. Semoga juga tetap selalu semangat ya, selalu berpikir positif. Semua apapun itu nikmat, hanya saja waktunya dan caranya pun berbeda, supaya kita semua bisa menjadi hamba yang selalu taat dan juga selalu bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Bersyukur pula kawan, pagi hari ini alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali. Sehat Alhamdulillah, ya Ustadz Umar? sehat walafiat. Masya Allah. Lahir batin. Iya, alhamdulillah. Ini yang harus dituntaskan begitu. Amin, Karena kan amin, kadang amin. kelihatannya itu baik-baik saja gitu Ustadz ya. Ternyata di dalamnya kurang baik, kurang tenang gitu. Iya, Apalagi iya. di zaman sekarang, Masya Allah, banyak berita-berita itu kalau nggak kita saring dengan tepat gitu ya Ustadz, kadang itu bikin hidup itu goncang, nggak bisa tenang. Nah pagi hari ini bagaimana sih Ustadz Umar adab terhadap Allah supaya hidup kita ini bisa tenang? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Betul Mbak Ayu, sekarang ini di tahun ini itu katanya para pakar, baik pakar ekonomi, pakar sosial, pakar politik, itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Katanya begitu ya. Betul katanya begitu Ustadz. Bikin resah Ustadz ya. Betul. Ini global ya, bukan hanya di dalam Indonesia negeri, kan? Ya, tetapi betul. juga kondisi makro katanya begitu. Betul. Nah, itu secara akal manusia. Tetapi bagi kita apapun keadaannya, kita punya Allah. Masya Allah. Maka kalau semua kita sandarkan kepada Allah, maka apapun ada jalan keluarnya. Karena kondisi hidup itu atau perjalanan hidup di dunia ini ya sejak dulu ya begitu. Ya. Sejak zamannya Nabi Yusuf juga sudah pernah ada krisis. Pada zaman Nabi juga ada bencana, ada ini dan itu. Ya semuanya memang perjalanan hidup manusia. Itu semuanya adalah ujian. Maka yang terpenting adalah bagaimana menempatkan diri kita ini, adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup ini bisa menggapai ketenangan. Jadi yang terpenting itu tadi, bagaimana kita menempatkan Allah itu. Toto kromo ya, adab itu kalau bahasa Jawanya bahasa Jawanya itu kan toto kromonya, sopan santun kita meletakkan Allah itu bagaimana? Nah maka kalau kita bisa meletakkan adab kita terhadap Allah, maka hidup ini insya Allah akan mencapai apa yang disebut dengan orang-orang sekarang itu sekarang ini sedang mencari mindfulness Mbak Ayu. Jadi masyarakat ya dengan kondisi seperti ini nih banyak yang mencari ketenangan-ketenangan yang sifatnya luar, zahir saja, tidak sampai masuk kepada hal-hal yang batiniah. Nah, banyak kan sekarang untuk mencapai ketenangan itu ya
bagus-bagus saja, ada yoga, ada apalah ya, Ya. senam-senam yang untuk ketenangan, iya itu bagus. Tapi itu sifatnya temporer, sifatnya kulit saja. Harus ditambah lagi, yaitu yang sifatnya memang esensial, yaitu meletakkan spiritual, meletakkan Allah pada jiwa kita ini, kita proporsi yang tepat, maka insya Allah ya aktivitas-aktivitas zahir kita lakukan, apalagi sholat segala macam itu kan memang untuk supaya kita bisa lebih ada ketenangan dalam jiwa kita ini. Jadi kawan, memang benar bukan untuk nakut-nakuti Mbak Ayu kalau situasi sekarang seperti ini, bukan. Tapi memang itulah kenyataannya. Tapi bagi seorang muslim, apapun hidup ini harus kita hadapi. Nah, caranya bagaimana? Ya harus lebih mendekat kepada Sang yang maha menciptakan seluruh alam raya ini, dan zat yang maha menciptakan seluruh keadaan, apakah sedang nyaman, sedang tidak nyaman, sedang bahagia, tidak bahagia dunia ini. Nah, kembali kita letakkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu modal yang kuat Mbak Ayu. Tanpa itu, tanpa adanya kekuatan adab kita, spiritual kita kepada Allah, maka yang terjadi ya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terus semakin menyimpang untuk mencapai tadi ketenangan, maunya mencari jalan keluar, tapi kalau salah itu justru bubrah malah. Masya Allah. Nah, maka landasan utamanya, modalnya adalah kembali bagaimana kita menempatkan adab kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kawan, yang harus kita lakukan adab kita kepada Allah yaitu mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita. Benar, memang syukur itu selalu sering kita ingat-ingatkan. Ya, kenapa? Karena memang manusia lupaan gitu kan. Begitu telah mendapatkan nikmat, ada sengsara sedikit sudah mengeluh lagi. Ada padahal nikmat yang diberikan Allah itu sangat luar biasa. Ya, berlebih-lebih, nggak bisa, kata Al-Qur'an, nggak bisa menghitung kita ini. Tapi karena kita sering lupa, masih merasa kurang saja, maka yang terjadi adalah kegelisahan. Karena apa? Ya, karena tidak ada sandaran Allah. Nah, maka adab yang pertama, menempatkan Allah dengan mensyukuri. Nah, syukur itu kan sering disampaikan oleh para ustadz, ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi hati atau wilayah hati. Dimensi yang kedua adalah wilayah syukur. Dimensi yang kedua adalah wilayah lisan. Dan dimensi yang ketiga, syukur dimensi yang ketiga adalah dimensi perbuatan. Jadi ketika kita meletakkan adab kita kepada Allah untuk merespon berbagai macam kejadian-kejadian keadaan itu, maka kita harus kembali pada diri kita, mensyukuri dengan hati kita. Itu artinya apa? Bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini dan semua yang diberikan oleh Allah, mulai dari nafas kita, mulai dari mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, otak kita bisa berpikir, masih banyak lagi ya, nggak bisa ngitung kita. Itu hakikatnya, dimensi hatinya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah meyakini seluruh yang ada ini adalah nikmat dari Allah, termasuk kita bisa minum, bisa makan, masih bisa mencari bisa bekerja, itu semuanya hakikatnya dari Allah. Maka kita ekspresikan dengan lisan, dengan mensyukur, dengan ucapan Alhamdulillah, dan itu langsung nyambung kepada Allah Mbak Ayu. Tidak hanya di lidah saja, begitu nyambung kepada Allah. Dengan keyakinan tadi itu, hakikatnya adalah Allah semuanya. Nah, setelah dimensi hati kemudian diekspresikan dalam dimensi lisan, yang nyambung antara lisan dengan hati tadi itu, lalu kemudian berubahlah menjadi perilaku. Jadi setelah diucapkan, berubah menjadi
perilaku. Perilakunya kayak apa? Ya, akhirnya kemudian perilakunya tidak nelongsoan. Apa nelongso itu Mbak Ayu ya? Sedih Putus gitu ya. asa, tidak mengeluh. Tapi yang terjadi adalah ketenangan hati yang terus-menerus dijaga. Karena kembali semuanya datangnya dari Allah. Seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Surat An-Nahl 53. Ini penting sekali kawan untuk kita bisa renungkan supaya hati ini nggak selalu gerengseng kurang terus gitu kan. Jadi hakikatnya semua rezeki berupa apa saja yang datang, yang kita nikmati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah sampai mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sekali lagi ayat ini sering dibaca, sering disampaikan di mana-mana, tetapi kadang-kadang atau sering kali kita juga masih lupa dan masih saja hati ini tidak ada ketenangan ketika ada ujian-ujian atau hal-hal yang menurut kita kurang. Padahal nikmat Allah yang diberikan kita bermacam-macam jumlahnya yang sampai-sampai Allah menginginkan nggak akan mampu kita menghitungnya. Ayat yang lain menyampaikan begini Mbak Ayu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Jadi kawan, Allah menganjurkan kepada kita agar selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kalau ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat. Betapa kalau hidup ini selalu diperhatikan oleh Allah. Waduh, apapun yang mau kita minta, tentu akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini perlu keyakinan Mbak Ayu. Setelah yakin, diamalkan, baru kemudian ada pengalaman. Nah, ketika ada pengalaman biasanya nambah kuat lagi. Nah, kalau memang kita sudah punya pengalaman dengan banyak mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, lalu kemudian hati ini menjadi tenang, menjadi tentram, apapun yang menimpa pada kita, maka akan semakin percaya dan semakin meningkatkan lagi. Nah, bersyukur termasuk juga mensyukuri nikmat kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia ini. Bayangkan Mbak Ayu, kalau dulu kita diciptakan oleh Allah jadi binatang itu gimana kira-kira ya? Nggak ada akal Ustaz ya. Makanya, iya, ini kan nikmat tersendiri. Akan kuasa Allah. Allah mau kita diciptakan kita tidak jadi manusia, tapi jadi binatang atau jadi hewan, jadi tumbuhan, itu hak prerogatif Allah. Tapi rupanya Allah menciptakan kita ini sebagai makhluk yang sangat mulia. Yang itu ternyata kawan juga pernah direnungkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau merenung dan menyesali Mbak Ayu. Menyesal kenapa ya Allah kok menciptakan saya sebagai manusia. Padahal sebagai manusia ini tugasnya berat, amanahnya berat. Belum lagi nanti kalau salah akan dimintai pertanggungjawaban. Satu ketika Ali merenung begitu. Kenapa saya kok nggak diciptakan saja menjadi makhluk yang lain yang tidak harus bertanggung jawab. Lalu kemudian sampailah pada kesimpulan, inilah hak prerogatif Allah. Dan ternyata menjadi manusia akan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Dengan catatan jikalau manusia itu
bisa mengembangkan dirinya, mengemban amanah di muka bumi ini. Kawan, ada seorang filosof atau seorang penulis lah ya, namanya Stephen Covey. Dalam bukunya The Seven Habits, dia mengatakan binatang yang terbaik di muka bumi ini adalah manusia. Kata Stephen Covey, manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak mengembangkan spiritualnya. Jadi manusia itu kan pada hakikatnya sama ya dengan binatang Bayu. Tapi kalau manusia ini tidak mengembangkan spiritualnya, hakikatnya sama dengan binatang itu. Tapi kalau manusia itu mengembangkan spiritualnya, artinya melakukan perintah-perintah, kata Stephen Covey, walaupun itu bukan muslim ya, tapi tentu saja bagi kita kan, kalau dalam Al-Quran itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kawan, kita bersyukur ternyata kita oleh Allah diciptakan menjadi manusia, dan dalam diri manusia diberikan bekal yang luar biasa, ada bekal akal, bekal hati, dan seterusnya, dan itu akan meningkatkan derajat kemanusiaan. Masya Allah, ini rasanya semakin membuat hidup kita tenang, asalkan kita tahu atau tata keramanya pada Allah ini diletakkan dengan yang tepat gitu ya Ustadz Umar ya. Betul. Insya Allah adab terhadap Allah menggapai ketenangan hidup ini akan kita raih. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini pun juga bermanfaat kawan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.